Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas topik yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Penghapusan game online di Indonesia, efektif atau enggak ya? Nah, kalau dipikir-pikir, game online ini ada dua sisi. Di satu sisi bisa menjadi sarana hiburan, tetapi di sisi lain bisa membuat kita menjadi lupa waktu. Mungkin banyak teman-teman yang pernah ngerasain niatnya bermain game online hanya untuk sarana hiburan, berniat untuk bermain hanya sebentar saja tetapi keasyikan dan menjadi berjam-jam. Nah, untuk membahas topik ini, yuk kita bahas bersama-sama. Kalau menurut Saudara Rifa, bagaimana tentang penghapusan game online ini? Apakah ini bisa menjadi langkah yang efektif atau ada cara lain? Menurut saya, penghapusan game online bisa menjadi langkah yang efektif. Karena yang terjadi sekarang bukan hanya sekedar hiburan, tapi sudah banyak yang kecanduan. Banyak pelajar yang menjadi kurang fokus, tugas tertunda, bahkan ada yang rela begadang. Kalau dibiarkan terus, ini bisa berdampak ke masa depan mereka. Jadi menurut saya, penghapusan itu semacam langkah tegas untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Oke, berarti Saudara Rita ini melihat topik ini sebagai masalah yang cukup serius ya, bukan cuma hal sepele. Nah, kalau kita tangkap intinya ini lebih ke dampak langkah panjangnya. Kalau menurut Saudari Dinda, bagaimana tentang penghapusan game online ini? Menurut saya itu terlalu berlebihan karena sebenarnya game itu gak selalu buruk karena digunakan dengan benar. Justru bisa jadi hiburan atau bahkan peluang. Sekarang banyak juga yang sukses dari game seperti di bidang e-sport atau content creator. Jadi menurut saya masalahnya bukan di gamenya tapi di cara kita menggunakannya. Menarik sih, jadi sebenarnya yang dipermasalahkan itu bukan hanya objeknya tetapi tentang perilakunya. Tapi kalau memang banyak yang belum bisa mengontrol diri, apakah cukup hanya dengan kesadaran saja? Nah, itu dia. Menurut saya kesadaran saja belum cukup karena kenyataan masih banyak yang sulit mengontrol diri. Makanya penghapusan itu bisa jadi solusi yang lebih tegas. Tapi kalau langsung dihapus, menurut saya itu bukan solusi jangka panjang karena orang pasti akan cari alternatif lain. Jadi menurut saya lebih baik diarahkan daripada dilarang. Nah, teman-teman, di sini ada dua pendekatan atau ada dua pendapat. Yang pertama, ingin membatasi secara tegas, dan yang kedua, ingin mengontrol tanpa menghilangkan atau menghapus game itu sendiri. Kalau menurut Saudara Ferry, bagaimana tentang penghapusan game online ini? Kalau saya lihat, dua pendapat ini sama-sama punya dasar yang kuat. Memang benar, game online bisa berdampak negatif kepada yang digunakan secara berlebihan. Apalagi kalau sampai mengganggu aktivitas utama seperti belajar atau kesehatan. Tapi di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa game online memiliki sisi positifnya. Tidak hanya sebagai hiburan, tapi juga bisa melatih kemampuan berpikir, kerja sama tim, bahkan membuka peluang karir. Jadi menurut saya, penghapusan bukan solusi yang paling tepat. Karena masalah utamanya bukan pada game itu sendiri, melainkan pada bagaimana kita sebagai pengguna bisa mengatur dan mengendalikan diri. Solusi yang lebih realistis adalah dengan memberikan batasan, edukasi, dan juga kesadaran diri masing-masing individu. Dengan begitu, kita tidak hanya menghindari dampak negatif, melainkan pada bagaimana kita sebagai pengguna mengatur dan mengendalikan diri. Nah, teman-teman, dari pembahasan pada topik ini sebenarnya masalah ini tidak begitu sempurna, padahal kelihatannya sepele karena masih ada teman-teman yang beranggapan bahwa game online ini harus dihapus dan ada juga yang beranggapan bahwa game online ini tidak harus dihapus. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan terutama dari sisi penggunaannya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa penghapusan mungkin terlihat seperti solusi yang cepat, tetapi tidak terlalu tepat. Yang penting adalah bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana cara kita menggunakan gadget itu untuk bermain game online.
Seperti yang saya katakan pada awal tadi, game online itu bisa menjadi sarana hiburan, tetapi juga bisa menjadi bikin kita lupa waktu. Nah, itu dia pembahasan topik pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Triwidianti dengan NIM A1B125140. Saya Rifa Diana dengan NIM A1B125134. Saya Dinda Lindriani NIM A1B125120. Saya Ferry Renza dengan NIM A1B125128.